Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pada hari ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Salam dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah ke peradaban Islamiyah. Allah sudah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana sudah diperintahkan kepada umat-umat sebelumnya supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, puasa Ramadan ini juga harus dibarengi dengan kondisi tubuh yang sehat, dengan menjaga pola makan dan diet yang sehat selama menjalankan puasa Ramadan. Untuk itu, di hadapan kita bersama sudah hadir seorang spesialis gizi klinik. Beliau adalah Dr. Elvina Rahmi, Magister Gizi, spesialis gizi klinik. Kita sapa saja beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana puasanya dokter? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas tentang diet sehat selama menjalankan puasa Ramadan. Nah, di masyarakat mungkin selama ini ya dok, diet itu dianggap bahwa itu adalah programnya untuk menurunkan berat badan. Nah, sebenarnya arti dari diet sehat itu seperti apa dokter yang sebenarnya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatan hari ini Dokter Marhama. Selamat pagi semuanya. Oke, pertanyaan itu penting ya, poin utamanya. Karena makna diet itu tersendiri seolah-olah kita harus jalankan program makan gimana. Padahal makna diet adalah pola makan kita sehari-hari. Nah, kalau diet sehat berarti pola makan yang sehat. Iya. Jadi pola makan yang sehat itu apa? Ya tercukupi semua kebutuhan zat gizinya, mulai dari sumber energi utama, energi karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan lemak juga. Jadi semuanya dipenuhi, serat dan cairan pastinya. Nah, sekarang dietnya tujuannya apa dulu gitu. Iya. Kalau sekedar untuk menjaga kesehatan ya tetap diet juga namanya. Iya. Kalau niatnya mau turunkan berat badan diet juga, tapi diet untuk turunkan berat badan. Kalau mau naikkan berat badan ya diet untuk meningkatkan berat badan dan tetap dijalankan secara sehat gitu. Iya. Ya. Berarti itu diet sehat ya. Jadi selama ini yang kita masyarakat mungkin dan kita sendiri mungkin menganggap bahwa diet itu adalah program untuk menurunkan berat badan. Nah, dokter, makanan apa saja yang harus dikonsumsi selama Ramadan ini supaya kita mendapatkan pola makan yang sehat dan tubuh yang fit selama Ramadan? Oke, terima kasih. Jadi yang harus dikonsumsi ya, intinya ya namanya diet ya tetap pola hidup sehat, tetap diet seimbang ya. Prinsipnya diet seimbang sesuai kebutuhan. Ya seperti itu tadi, terpenuhi segala kebutuhan zat gizinya untuk menunjang proses puasanya gitu. Nah, yang berbeda kan kalau puasa hanya mungkin di frekuensi makannya dan jadwal gitu ya. Kalau frekuensi biasanya kita makan utama 3 kali sehari, ada selingan 2 kali. Nah, kalau puasa mungkin tetap bisa makan utama 3 kali, ya selingannya mungkin agak berkurang gitu. Terus secara jadwal, nah secara jadwal ya berbeda. Nah, kalau jadwal sebenarnya sama juga. Jadi bagi yang sedang jalanin program diet pun masih tetap bisa jalanin gitu, kebutuhannya tetap terpenuhi. Kalau kita hitung misalnya sahur, nah jadwal makan siangnya bisa dijadikan ke sahur. Jadwal sarapan bisa dijadikan berbuka. Terus jadwal makan malamnya ya sudah sholat taraweh gitu. Itu juga secukupnya gitu ya, menghindari terlalu kenyang gitu. Nah, untuk porsi sendiri dokter, kan sudah dibawa nih dari sarapan dibawa ke sahur. Nah, ini porsinya seperti apa dokter untuk selama puasa ini? Kalau untuk persennya dulu ya, kalau persennya di sahur itu paling utama 40-50%. Kalau makan sarapan atau
berbukanya ya sekitar 30-an%. Nah, makan malamnya tinggal 10% aja karena kan udah menjelang tidur. Nah, kalau porsi kita ya kan personalize ya, tiap orang porsinya sesuai kebutuhan. Mungkin secara rata-rata kebutuhan tiap orang ya sekitar 1.500 atau sekitar 1.700-an lah ya kilokalori gitu. Nah, sekarang yang paling utama harus dipenuhi kebutuhan protein ya, protein, vitamin mineral dan serat ya kalau puasa. Terutama ya di sahurnya. Sahur itu harus cukup serat, kebutuhan energi juga tetap. Nah, jadi sumber energinya juga biasanya kan karbohidrat ya. Sumber energinya itu diutamakan yang ada seratnya juga gitu. Kemudian protein juga harus sangat cukup agar untuk tubuh ya, aktivitas tubuh, mempertahankan otot ya, massa otot yang berkaitan dengan daya tahan tubuh. Sumber lemak juga tetap dipenuhi. Lemaknya adalah lemak yang sehat ya, lemak yang betul-betul sehat ya gitu. Kemudian vitamin mineral juga dibutuhkan sebagai penunjang. Itu dari sumber sayur dan buah. Jadi itu tetap harus ada. Cuman ya porsinya ya ini ya, kalau nasi satu porsi sekitar 100 gram, lauk sekitar 40-50 gram, sayur buah sekitar 100 gram gitu. Kemudian cairan penting gitu. Jadi asupan air sekitar 2-3 gelas air putih. Dan bagusnya mengolah sayur atau lauk itu yang berkuah gitu. Jadi cairannya nambah. Kemudian makan buah-buahan yang tinggi kandungan airnya gitu, biar membantu nambah cairan juga gitu. Jadi gini dok, tadi dokter mengatakan ada gram-gramnya ya, ukurannya ya. Kalau misalnya nih masyarakat umum atau kita di rumah mungkin susah sekali untuk mengukur kadar atau berapa persentase atau berapa gram itu makanan. Nah, untuk takaran yang biasanya dokter seperti apa misalnya? Itu namanya URT, ukuran rumah tangga. 100 gram itu sekitar 3/4 gelas, gelas gede. Kalau 40 gram ya satu potong sedang lah ya, potong sedang. Kemudian 100 gram ya satu mangkuk kecil gitu. Jadi mungkin kalau kita menghitung ini kan menghabiskan waktu kan kita untuk perlu ditimbang. Iya benar-benar ya dok. Yang paling mampu laksana dikerjakan, mudah, simpel. Untuk makanan yang harus dihindari selama puasa ini apa saja dokter? Ya. Nah ini kalau dikatakan kalau puasa ini kan makanan tuh banyak gitu ya, pilihannya sangat banyak, tawaran jajanan juga sangat menggoda gitu ya, terutama di menjelang berbuka ya. Untuk bukaan itu kita udah full mikirin gimana. Nah sebenarnya nggak ada yang terlalu dilarang, kita bisa jalankan benar-benar secara fleksibel. Puasa itu kan dinikmati ya, gitu. Benar. Dan bukan jadi ajang balas dendam juga gitu. Nah jadi untuk berbuka dulu ya, untuk berbuka memang kita sebaiknya yang pilihan makanan yang manis ya, sumber energi untuk penuhi istilahnya kadar gula darah kan udah di level paling rendah ya gitu. Jadi untuk berbuka manis, tapi sumber manisnya sebaiknya yang istilahnya sumber karbohidratnya lebih kompleks lah gitu ya, ada kandungan seratnya. Misalnya jus buah boleh gitu, ada seratnya. Kemudian kalaupun bikin smoothie boleh, pilihan susunya tapi low fat. Atau buah utuh, buah potong, salad buah, sop buah boleh, tapi hindari menggunakan gula simplek. Gula simplek itu gula pasir kebanyakan ya, jangan kebanyakan, sedikit secukupnya. Ataupun kayak susu kental manis itu kebanyakan gulanya. Sirup gitu ya pilihan. Kalaupun diminum tetap seporsinya aja sedikit gitu ya, 1 gelas misalnya. Sesudah itu kan takjil ya. Nah misalnya bikin cola gitu, itu ya santannya nggak usah terlalu banyak juga gitu. Jadi seporsinya secukupnya. Dan ya minimalisir lah yang gorengan-gorengan gitu ya, karena kan sumber energi dari lemak itu jauh lebih tinggi gitu. Jadi tubuhnya kita paksakan lagi, padahal hakikat puasa itu kan dibikin istirahat sementara ya, setahun sekali dibikin istirahat, organ-organnya bekerja refresh dulu lah gitu ya, nggak dipaksakan
hormon-hormonnya khususnya hormon insulin itu kan nggak dipaksakan kerja berat gitu. Iya. Jadi refresh dulu lah tubuh kita gitu, organ-organnya istirahat dulu gitu. Berarti manfaat dari puasa itu adalah merefresh atau membuat tubuh kita itu menjadi dibuang dulu Iya. zat-zat yang Iya. tidak berguna ya dok. Iya. Manfaat lain lagi, apakah ada puasa ini terutama untuk fisik dan mungkin untuk mentalnya sendiri dokter? Ya, kalau fisik udah pasti ya membantu yang kita katakan tadi. Ini kan yang jelas asupan kalori itu kan pasti lebih berkurang ya dari sebelumnya. Berarti tubuhnya bekerja nggak terlalu berat, khususnya yang hormon insulinnya kerjanya nggak seberat biasanya gitu. Jadi istilahnya terjadi efisiensi dari tubuh dalam memecah gula jadi sumber energi. Jadinya insulinnya jadi lebih sensitif gitu. Untuk orang sehat untuk orang khusus seperti pasien diabetes itu kan bermanfaat ya. Jadi insulinnya jadi lebih sensitif gitu. Malah ini juga kesempatan untuk menstabilkan kadar gula darah juga untuk pasien diabetes tertentu, tapi tetap terpantau ya nantinya gitu. Jadi, nah secara mental itu mungkin kita udah sering dengar lah di ini ya dalam ceramah-ceramah, malah dari sisi agama itu sangat membantu ya. Pertama latih mengontrol diri gitu, latih kesabaran. Nah yang lagi jalanin program diet yang kita katakan tadi itu betul-betul melatih kesabaran, melatih kebiasaan kan, melatih kebiasaan untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi yang biasanya jarang makan sayur buah, justru ini kesempatan kalau mau sehat, rutinkan makan sayur buah ya. Kesempatan ini sih sebenarnya kalau kita katakan ya, dok, ya. Untuk menghilangkan rokok juga di kesempatan berpuasa ya dok. Betul sekali. Tadi berbicara tentang pasien diabetes nih dok, ya kan? Mungkin puasa ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang dengan diabetes. Nah, bagaimana makanan-makanan yang harus dihindari atau dikonsumsi bagi orang diabetes? Mengingat orang diabetes ini kan pengkonsumsi obat anti diabetes. Bagaimana dokter diet yang sehatnya? Ya, kalau pasien diabetes itu sebaiknya dia 1 bulan 2 bulan sebelumnya kontrol dulu ke dokter untuk mengadjust itu. Jadi tetap bisa minum obat dan melihat ada kontraindikasi nggak buat berpuasa gitu ya. Nah kalau kondisinya stabil, tidak dalam riwayat kondisi akut sebelumnya, oke, boleh jalankan puasa. Tapi tetap dalam monitor. Yang pertama itu ya kadar gula darah tetap harus dimonitor sekitar 3 kali 4 kali lah sehari gitu. Nah nanti kan kelihatan ya, maksudnya edukasi buat diabetes itu penting. Jadi kalau udah ngecek di bawah 60 atau 70 udah harus berbuka gitu. Jadi tetap memantau. Nah untuk jalani puasa yang paling penting sahur ya. Sahurnya di akhir, berbukanya di awal gitu. Nah di sahur itu hindari ya itu tadi karbohidrat simpleks. Jadi kalau makan nasi karbohidrat yang kompleks masih bisa, misalnya nasi putih. Nasi putih itu bisa dicampurkan agar-agar waktu proses masaknya, jadi nambah serat gitu Kalau nggak suka makan nasi merah belum terbiasa atau pilihan pengganti nasinya karbonya ya kentang tapi pakai kulitnya biar ada seratnya. Berarti gitu. Harus pakai kulitnya ya dok sebaiknya, tapi yang bersih Selama ini kan kita kupas itu. Terus oatmeal, sereal gitu itu boleh, jagung gitu ya. Nah terus protein juga harus, kemudian serat, vitamin, mineralnya, sayurnya wajib gitu ya, sayur wajib plus buah. Nah jadi serat yang tinggi memperlama ini proses di lambung, jadi memperlama rasa kenyang gitu. Serat juga memperlama proses peningkatan kadar gula darah. Nah yang paling dihindari kan karbohidrat simpleks tadi ya. Jadi itu istilahnya makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Jadi cepat bikin kadar gula di darahnya tinggi. Nah itu yang dihindari gitu. Jadi seratnya tinggi, rasa laparnya nggak cepat, kadar gulanya tetap stabil. Kemudian saat berbuka juga seperti itu. Saat berbuka hindari yaitu karbohidrat simpleks juga. Jadi mencegah lonjakan kadar gula darah yang terlalu tinggi gitu. Jadi serat itu yang paling membantu. Gitu. Untuk penderita yang baru didiagnosa dengan diabetes, dokter, apakah
pada sahur itu bisa mengkonsumsi obat anti diabetesnya atau memang tidak usah gitu? Seperti Iya, apa dok? nah itu tadi makanya dia perlu kontrol dulu ya untuk ke dokternya gimana penggunaan obat diabetesnya gitu. Dilakukan hipoglikemi nantinya Iya, di siang tergantung hari. di statusnya. Jadi Iya. dosis dan pengaturan obat itu yang penting gitu. Jadi pemilihan frekuensi minum obatnya menyesuaikan dengan kondisi puasanya Iya. gitu. Karena Makanya kan insulin sudah distabilkan ya iya, selama puasa. iya. Iya dok. Makanya dia harus kontrol dulu dan mengatur ini perencanaan makannya gitu ya, pemorsian makannya gitu. Itu yang Berarti untuk penting orang diabetes disiapkan. aman untuk berpuasa Iya, ya dok? yang penting itu tadi ya di bawah supervisi, obatnya terkontrol dan perencanaan makannya yang sesuai. Iya. Satu lagi dokter, untuk penyakit mungkin dengan penderita asam lambung ya. Penderita asam lambung kan kemungkinan begitu perutnya kosong, ya kan? Ini langsung asam lambungnya meningkat. Nah, diet yang sehatnya seperti apa dokter? Iya. Apakah perlu atau memang puasa ini membuat orang-orang asam lambung itu sembuh dari penyakitnya dok? Iya. Jadi pasien asam lambung itu ada yang mungkin kapasitasnya berat, ada yang masih biasa. Tapi kalau yang masih ringan itu ini ya justru bagus ya. Iya. Jadi itu tadi Iya. bantuan serat dan menghindari makanan iritasi lah pastinya seperti yang pedas, asam gitu ya. Termasuk ini untuk keseluruhan hindari minum kopi, minuman yang mengandung kafein karena kafein itu kan diuretik. Jadi buang air kecilnya jadi banyak Sering. kebuang. Jadi hindari dulu nih selama puasa. Kemudian asam tadi hindari makanan kemasan tinggi natrium kan biasanya. Terus penakaran gulanya juga harus sesuai garam tadi gitu. Nah kemudian asam lambung ya. Nah kalau yang asam lambungnya udah kapasitas berat itu bisa bertahap aja gitu. Jadi misalnya nih hari ini di 6 jam udah kerasa nggak benar-benar sangat terganggu ya. Jadi itu boleh berbuka. Jadi besoknya di 9 jam gimana sampai akhirnya full gitu. Jadi kalau yang kapasitas berat ya, yang agak berat peningkatan asam lambungnya ya mungkin dibantu obat untuk mencegah peningkatan asam lambung. Nah, jadi untuk di sahurnya juga penting gitu. Sahurnya penting, jangan pernah skip makan sahur dan tidak kadang-kadang kan suka takut ini ketelatan tengah malam makan sahur. Nah, jadi betul-betul di akhir ya, makan sahurnya di akhir dan serat itu tadi bantuan serat. Jadi pengosongan lambungnya jadi lebih lama gitu. Protein juga. Protein juga cukup gitu. Karena protein juga lama dicerna di lambung. Iya. Dokter, dia ada beberapa keluhan mungkin ya dari masyarakat. Orang-orang dengan asam lambung itu kalau misalnya sudah mengkonsumsi air kelapa, nah sekarang kan takjil itu banyak yang menjual air kelapa ya di sepanjang jalan ya dok. Nah kadang-kadang ada yang mengeluhkan kalau minum air kelapa ini terasa dadanya berat gitu pada pasien-pasien yang asam lambung. Apakah ini ada hubungannya dokter? Mungkin penambahan zatnya lagi kali ya. Sebenarnya air kelapa itu kan isinya kan ya elektrolit. Ya, cairan. Jadi mungkin kan suka ditambahin jeruk atau apa ya. Jadi berarti kan yang membuat itu jeruknya. bisa jadi. Jadi kalau diminum dalam kondisi lambung kosong kan mungkin bisa jadi iritan gitu. Ataupun minumnya mungkin kebanyakan ya. Jadi kayak begah gitu. Makanya minum secukupnya dan mungkin gini, pertama kali buka mungkin dengan kurma dulu gitu ya, jadi lambungnya nggak terlalu kosong gitu. Kurma oke, walaupun karbohidrat simplek tapi ada kandungan seratnya gitu. Dan baiknya pilih yang lebih basah karena basah itu gulanya nggak terlalu tinggi gula simpleknya. Jadi bukan yang utuh ya dok, kurma yang utuh tapi lebih basah. Karena kurma kan ada yang lebih kering, kalau kering itu kan lebih tinggi gula simpleknya, jadi pilih yang lebih basah aja gitu. Untuk orang diabetes mengkonsumsi kurma seperti apa dok? Boleh, Bisa? boleh. Jadi jumlahnya sekitar ya paling 2-3 potong, nanti baru ini cukup segitu, jangan kebanyakan juga gitu. Karena termasuk karbohidrat simplek. Iya, karbohidrat simplek tadi. Nah, untuk
masih berbicara tentang penyakit ya dok, ada penyakit migrain satu lagi ya Iya. kan. Penyakit migrain itu kan pasiennya akan merasa kambuh penyakitnya itu pada saat perutnya kosong. Nah ini selama puasa ini seperti apa dokter Iya. dietnya? Itu tadi kebutuhannya terpenuhi itu tadi ya. Jadi sekarang kan ya ada hikmah juga ya selama COVID ini, keinginan tahu orang untuk kesehatan itu kan jadi lebih tinggi gitu. Jadi kita bisa tahu kebutuhan kita harian, kita berapa kebutuhan energi kita total dengan tingkat aktivitas fisik yang Iya. ada, kebutuhan protein segala macam itu kita bisa tahu gitu. Iya. Jadi kalau kebutuhan energinya terpenuhi dan itu tadi mengkonsumsi makanan yang tidak mempercepat pengosongan lambung itu lumayan bisa diatasi. Diimbangi dengan pola yang sehat juga, istirahatnya cukup gitu ya. Terus ada aktivitas fisik juga. Jadi saat puasa ini butuh ada aktivitas fisik juga, tapi hindari aktivitas fisik yang berat pastinya Nah, iya. gitu. Jadi tetap masih boleh olahraga tapi yang ringan. Misalnya menjelang berbuka sekitar 30 menit sebelumnya ya gerakan-gerakan yang ringan lah sekitar 15 menitan itu bagus gitu. Gitu. Ya, terima kasih dokter. Ini selama ini ya banyak nih perempuan-perempuan yang sudah berat badannya mungkin sudah agak meningkat sedikit ya, yang ingin menurunkan berat badan. Nah, makanan-makanan yang baik dikonsumsi pada saat sahur seperti apa dokter? Ya, jadi kan kembali kalau targetnya buat turunkan berat badan berarti kan rendah kalori ya. Iya, rendah kalori. Jadi rendah kalori, kebutuhannya tetap terpenuhi. Jadi rendah karbo rendah, biasanya kan sumber dari nasi ya, nasi atau pengganti nasi. Proteinnya tetap tinggi, kebutuhan lemaknya tetap, tapi pilihannya lemaknya lemak baik gitu, jangan yang gorengan, lemak jenuh ya, atau santan gitu, atau tepung-tepungan itu bikin cepat naik kadar gula darah dan cepat lapar juga, jadi proses pencernaan cepat. Kembali ke tadi kompleks gitu ya, biar mengenyangkan gitu. Kemudian serat lagi tuh buah buah dan sayur. Kemudian kalau buah kita pilih buah yang agak rendah kandungan gulanya gitu. Jadi hindari kayak rambutan, sawo gitu ya, nanas, durian apalagi gitu. Banyak pilihan buah gitu, kita nggak seolah aduh ini semuanya nggak bisa, nggak, padahal pilihan buah banyak. Justru puasa kan buah pilih yang kandungan gulanya tinggi kan. Ya, Tapi untuk orang diet ini yang agak rendah. Iya. Jadi ya semangka tinggi ya kandungan gulanya. Buah yang bagus lagi alpukat. Alpukat itu lemak baiknya tinggi gitu ya, mufa. Itu juga mengenyangkan gitu. Jadi itu salah satu pilihan. Terus lemak baik lainnya minyak zaitun misalnya bisa di dressing, dicampurkan ke makanan yang sudah diolah gitu. Kemudian sumber proteinnya yang ikan bagus ya, tinggi omega 3. Jadi memilih lemak yang baik gitu. Jadi menunjang dietnya plus ya aktivitas fisiknya itu tadi gitu, walaupun tidak boleh berat dulu. Berarti tidak ada perbedaan ya makanan pada saat sahur dan berbuka, itu intinya adalah mengurangi kadar karbohidrat yang tadi ya dok. Jadi porsinya dikurangi atau di stabil tetap gitu dok? Kalau orang yang memang sedang jalani diet kan sudah jelas ya porsiannya dikurangi, biasanya dikurangi 500-an kilokalori dari asupan biasanya ke sebelumnya. Jadi rendah kalori kan, dia rendah kalori. Yang dikurangi adalah energi dari itu karbohidrat, nasinya biasanya gitu. Itu personalized juga, jadi tiap orang porsinya beda-beda gitu. Ini biasanya berhasil ya dok? Ya kalau kalau betul konsisten dijalanin bisa. Dan ya fleksibel sebenarnya ya, kalau jalankan diet fleksibel, nggak harus strict dan nggak boleh ekstrim, nggak boleh terlalu rendah kalori juga. Iya. Jadi bagi Anda yang ingin dalam masa program diet, makanan tetap dijaga, makan juga tetap ya, cuman dijaga porsi-porsi yang sudah mungkin selama ini sudah kita konsulkan dengan
dokter gizinya itu dijaga tetap ya, jangan khilaf dalam memakan makanan ya, apalagi pada saat berbuka puasa. Nah, untuk ibu-ibu hamil dan menyusui dokter. Nah, di dalam syariat kita memang ibu-ibu hamil dan menyusui itu boleh tidak berpuasa. Nah, secara diet sehatnya itu sendiri bagaimana sebaiknya mereka mengkonsumsi atau menghindari makanan-makanan supaya janin dan dia sendiri itu sehat selama berpuasa tanpa mengurangi kewajibannya untuk berpuasa. Seperti apa, Dok? Oke, kalau ibu hamil itu secara kebutuhan ya meningkat ya, ibu hamil menyusui kebutuhannya meningkat baik dari energi, protein juga gitu, vitamin mineralnya juga sebagian besar dan kebutuhan cairannya juga meningkat gitu. Jadi harus dipenuhi gitu. Boleh berpuasa tapi harus dipenuhi. Tapi kalau tidak dipenuhi tetap ngotot mau puasa ya harus bantu suplementasi gitu. Terus atau bantu ONS, oral nutritional suplemen, misalnya kayak makanan cair, susu yang tinggi ya kandungan nutriennya lengkap. Nah itu terbantu. Tapi kalau nggak bisa dipenuhi mungkin dengan penyerta keluhan segala macam, apalagi kehamilan, nah itu ya puasanya dibatalin dulu gitu karena buat kebutuhan yang meningkat itu ya. Apalagi pada primigravida atau dengan kehamilan yang baru-baru trimester pertama ya, bulan pertama, kedua dan ketiga itu kan kita sering mengalami muntah-muntah yang hebat ya. Itu mungkin dokter bisa di stop dulu puasanya karena memang secara syariat juga bisa untuk dibayarkan fidyah atau memang menggantikan di bulan-bulan yang lain. Bagi anak-anak nih dokter yang lagi masa pertumbuhan, bagaimana program dietnya supaya puasanya lancar dan asupan gizinya itu tidak kekurangan, mengingat pada saat-saat ini sedang masa tumbuh kembangnya bagi seorang anak. Nah, puasa bagi yang belum akil balik ya pastinya itu latihan ya, jadi ajang latihan gitu. Nah, latihannya gimana? Ya bertahap aja gitu untuk ngenalin, janjian aja, sepakati sama orang tua. Ini mulai sahurnya kapan, berbuka jam berapa gitu. Misalnya per 3 jam. Hari ini 3 jam ya, di jam berapa, jam 9 atau jam 10 berbuka ya gitu. Sanggup besoknya tingkatin 3 jam duhur misalnya gitu. Itu ajang latihan. Kemudian secara makanan ya tetap dipenuhi gitu. Misalnya sahur kan agak susah bangunnya, mungkin bisa dibantu dengan susu yang cepat ya, nggak perlu lama ngunyah, dibantu. Bukan satu-satunya juga hanya susu nggak cukup, jadi makanan lainnya juga harus gitu. Dan ini juga sebenarnya kesempatan juga bagi anak-anak, kan hobinya jajan permen kadang-kadang ya, makanan snack-snack kemasan yang kurang baik. Nah ini kesempatan bisa terhindar gitu. Nah di sini kita kembali lagi bisa ngelatih makan sayur buah gitu ya, kita biasakan, tapi bisa kita variasiin lebih menarik misalnya. Dan ditanya pada anaknya hari ini mau menu apa, dilibatkan anaknya untuk mungkin ikut mempersiapkan, ikut memilih menu apa yang dia sukai ya dipenuhi gitu. Jadi berarti latihan dan mungkin untuk proses tumbuh kembangnya tidak bermasalah ya dok, selama nutrisinya itu bisa kita terpenuhi. Nah untuk pasien-pasien yang lagi mengalami diare mungkin dokter ya, ada yang memang kita memaksakan diri kadang-kadang supaya puasa itu berjalan dengan lancar dan tidak tinggal di bulan Ramadan ini. Kita kadang-kadang memaksakan diri walaupun kita saat ini lagi diare gitu kan dok. Nah untuk tubuh sendiri apa ada bahaya pada saat kita diare itu kita tetap memaksakan diri untuk berpuasa? Ya kalau diare dilihat kalau masih kurang dari 3 kali, nggak ada tanda-tanda dehidrasinya, ya silakan lanjut puasanya. Tapi kalau buang air terus-menerus itu ya potensi jadi kekurangan cairan gitu, nggak boleh puasa juga. Nah kalau urinnya udah sangat sedikit, pekat lagi, turgor kulitnya udah menurun gitu ya, kalau udah menuju sangat lemas ya nggak boleh puasa gitu. Tapi kalau hanya buang air sedikit, jenis makanannya dijaga betul ya
silakan lanjut puasanya gitu. Iya. Berarti tidak masalah ya dok, Iya, kalau lihat misalnya tanda-tanda. kondisi tubuh masih fit, walaupun lagi keadaan diare, mungkin bisa kita lanjut puasanya. Mungkin aktivitas fisik yang kita kurangi ya dok, Iya, yang jangan aktivitas fisiknya mengeluarkan, ringan. iya jangan mengeluarkan keringat yang banyak, Iya. takutnya dehidrasi Iya. lagi. Nah mungkin untuk menu berbuka nih dok, kebanyakan kita dan mungkin kita sendiri, saya juga ya, menu itu selalu ditambahkan dengan es ya. Nah apakah berbahaya berbuka puasa dengan yang dingin untuk kesehatan tubuh dokter? Iya, sebenarnya ya nggak apa-apa sih minum dingin. Tapi kan dengan kondisi tubuh kadang-kadang ada riwayat iritasi peradangan ataupun mungkin alergi sama dingin, mungkin itu lebih rentan, lebih sensitif. Ataupun cuaca yang sangat panas gitu ya. Jadi kan yang dingin itu jadi iritan gitu. Tapi kalau nggak ada riwayat seperti itu ya minum dingin Tidak masalah. sejuk ya paling ya, jadi nggak usah esnya terlalu full di dalam, paling nggak airnya udah terpajan es sedikit, udah minumnya sejuk aja gitu. Iya. Paling Oke. minimal. Nah, mungkin ini ya dok, ini mungkin tips ya. Kita juga pengen tahu nih tips apa yang harus kita lakukan supaya pada saat kita puasa itu tidak dehidrasi, tidak kekurangan cairan dan tidak cepat lemes. Iya. Ya, apalagi kita saat ini orang-orang yang bekerja di luar rumah mungkin terpajan sinar matahari yang menyebabkan kita dehidrasi ya, atau yang lainnya. Tipsnya seperti Iya. apa dokter? Jadi kebutuhan air penting, kalau dewasa sehat kan minimal 2 liter per hari atau 30 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau kita hitung 2 liter kan sekitar 8 gelas, kalau satu gelasnya 250 ml misalnya. Nah, jadi tetap dipenuhi sahur berapa gelas. Jadi kan 8 gelas sahur misalnya 2 sampai 3 gelas air putihnya. 250 itu kan nggak terlalu banyak kan kalau kita hitung satu gelas Iya. aqua sedang. Terus berbuka juga tadi udah 3, terus berbuka mungkin sekitar 3, udah 6 gelas. Sisanya 2 gelas ya menjelang tidur. Jadi pasti bisa kita capai gitu, nggak akan sulitan kita untuk mencapai 8 gelas air putih sehari. Plus ya di buah tadi ya tinggi kandungan air, olah sayur lauknya yang lebih berkuah gitu. Jadi kita nggak akan kekurangan cairan. Jadi kebutuhan cairannya dipastikan harus terpenuhi. Terus tadi hindari aktivitas fisik yang berlebihan gitu ya. Jadi nggak merangsang penguapan di tubuh gitu. Jadi kebutuhan cairan tetap. Biasanya kan kalau lemas memang cenderungnya karena kurang cairan gitu. Seperti itu. Oke dokter, mungkin serangkaian pertanyaan sudah kita tanyakan kepada dokter. Mungkin satu lagi kita mintakan closing statement. Jadi semangat atau motivasi kepada kita yang ada di rumah ya, mungkin ibu-ibu, anak-anak, ibu hamil atau penderita-penderita penyakit yang saat ini sedang menjalankan puasa. Mungkin apa motivasi yang bisa dokter berikan kepada kita semua? Silakan dokter. Ya, jadi sehat itu nggak identik sama mahal. Dan ya namanya pola hidup sehat ya pilihan ya. Kenapa? Karena dengan kita mencegah jadi sakit ya, investasi kita untuk mencegah sakit. Kalau udah sakit lebih besar gitu justru biaya yang kita keluarkan. Jadi pilihannya ya pola hidup sehat ya dari sekarang gitu, nggak ada yang terlambat ya untuk jalanin pola hidup sehat. Tergantung tujuannya apa, bisa dijalankan dengan sefleksibel mungkin. Nggak ada yang dilarang makan yang terlalu strict ya, terlalu pembatasan ekstrim, tapi tetap bisa terpenuhi kebutuhan semua zat gizinya gitu. Jadi angka apalagi di Aceh ya, jadi angka-angka penyakit yang berkaitan dengan pola hidup itu bisa menurun gitu. Pilihannya ya mencegah jadi sakit. Iya, intinya adalah pencegahan itu lebih baik dari mengobati. Mungkin demikian serangkaian acara kita. Sudah kita tanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin bermanfaat bagi kita semua dan bagi ibu-ibu, para penderita penyakit yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini.
Acara ini juga kita siarkan, bisa disimak di channel YouTube kami, Rumah Sakit Tungku Syek di Tiro. Kemudian bisa juga di-follow di Instagram, Twitter, dan Facebook akun Rumah Sakit Umum Daerah Tungku Syek di Tiro Sigli. Kami segenap manajemen dan staf Rumah Sakit Umum Daerah Tungku Syek di Tiro Sigli mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga puasa Ramadan kita ini akan membawa kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.